Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Guru di pagi hari ini. Sekarang kita akan membahas tentang tema 5 pengalamanku, subtema keempat, pengalamanku di tempat wisata. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, sekarang kamu siapkan terlebih dahulu alat tulis dan buku temanya. Kita ingat pelajaran yang lalu membahas tentang puisi. Nah, puisi alam adalah puisi yang menggambarkan keindahan alam. Keindahan alam merupakan karunia Tuhan yang wajib disyukuri. Salah satu caranya adalah menuangkan kekaguman dalam bentuk puisi. Setiap orang pasti membutuhkan bantuan orang lain. Ketika membutuhkan bantuan orang lain, kita dapat mengucapkan permintaan tolong. Permintaan tolong harus diucapkan dengan sopan dan santun. Kalimat permintaan tolong harus menggunakan kalimat yang baik. Nah, waktu pelajaran lalu juga sudah kita bahas tentang kalimat permintaan tolong, yaitu menggunakan kata tolong dan diakhiri dengan tanda seru. Dalam hidup, manusia selalu membutuhkan orang lain. Saat meminta bantuan, hendaklah menggunakan kalimat yang tepat dan bahasa yang sopan. Kalimat yang kita gunakan adalah kalimat atau ungkapan permintaan tolong. Kalimat permintaan tolong menggunakan kata tolong. Perhatikan contohnya. Ayu, tolong ambilkan sabun di lemari. Itu contoh pertama. Contoh kedua, Anto, tolong ambilkan sepatu ayah di rak sepatu. Contoh ketiga, Mira, tolong ambilkan buku di lemari. Nah, 3 kalimat itu merupakan contoh kalimat tolong. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Mengidentifikasi bahan buatan dan alat untuk membuat karya hiasan. Bahan buatan adalah sesuatu yang dibuat oleh manusia dengan berbahan kimia dan bahan-bahan lain. Contoh bahan buatan antara lain lilin, plastik, fiberglass, sabun, kain, gips, kertas, dan kaca. Kita dapat membuat sebuah hiasan maupun benda pakai dari bahan buatan. Karya kerajinan sebagai benda hias meliputi segala bentuk kerajinan yang dibuat dengan tujuan dipajang atau digunakan sebagai hiasan atau elemen estetika. Benda hias lebih mengutamakan keindahan daripada kegunaan. Misalnya, hiasan dinding dan guci. Sedangkan kegunaan kerajinan tangan sendiri dibedakan menjadi 2, yaitu benda pakai dan benda hias. Benda pakai dibuat sesuai dengan keperluan. Benda hias adalah benda yang dijadikan hiasan untuk membuat benda hias. Kita harus mempertimbangkan bahan, desain, cara membuat, dan keawetannya. Sekarang kita akan memecahkan dan menyajikan penyelesaian masalah sehari-hari tentang satuan panjang. Kalian telah mempelajari tentang satuan panjang. Sekarang kalian akan mempelajari tentang penyelesaian masalah terkait satuan panjang. Perhatikan contoh soal berikut. Mira mempunyai 2 kardus bekas. Kardus pertama panjangnya 20 cm. Kardus kedua panjangnya 14 cm. Berapakah panjang kedua kardus tersebut? Kita selesaikan bersama. Diketahui panjang kardus pertama 20 cm. Panjang kardus kedua 14 cm. Ditanyakan panjang kedua kardus. Penyelesaiannya, panjang kedua kardus. Panjang kardus pertama ditambah panjang kardus kedua, yaitu
20 cm ditambah 14 cm, hasilnya 34 cm. Jadi, panjang kedua kardus adalah 34 cm. Sebelumnya, kalian telah mempelajari tentang satuan panjang. Ingatlah kembali materi tersebut. Perhatikan contoh soal berikut. Ayah Anto mempunyai 2 ekor kambing. Panjang badan kambing pertama 70 cm. Panjang badan kambing kedua 65 cm. Berapakah panjang badan kedua kambing tersebut? Nah, diketahui panjang badan kambing pertama 70 cm. Panjang badan kambing yang kedua 65 cm. Kemudian ditanyakan panjang badan kedua kambing. Penyelesaiannya seperti yang tadi, yaitu panjang badan kambing pertama ditambahkan dengan panjang badan kambing kedua, yaitu 70 cm ditambahkan 65 cm. Hasilnya 135 cm. Jadi, panjang badan kedua kambing adalah 135 cm. Perhatikan contoh soal ketiga. Mira dan Ayu masing-masing mempunyai renda. Panjang renda Mira 1,8 meter, sedangkan panjang renda Ayu 230 cm. Yang ditanyakan, berapakah panjang renda tersebut jika digabung? Nah, untuk penyelesaian soal seperti ini, karena satuannya berbeda, kita samakan terlebih dahulu. Dilihat panjang renda Mira 1,8 meter. Kita ubah menjadi cm menjadi 180 cm. Jadi panjang renda Mira 180 cm ditambah panjang renda Ayu 230 cm, hasilnya 410 cm. Nah, 410 cm tersebut jika ingin dirubah menjadi meter, menjadi 4,1 meter. Sekarang kamu perhatikan juga contoh soal keempat. Kita akan membahas tentang jarak, masih tentang satuan panjang. Mira dan keluarganya berwisata ke Bandung. Mereka mengunjungi tempat wisata yang dekat dengan rumah nenek. Mira menghitung jarak rumah nenek ke tempat wisata tersebut. Jarak rumah nenek ke tempat wisata 360 meter. Jarak tempat wisata ke taman bermain 5.000 cm. Berapakah jarak rumah nenek ke taman bermain? Diketahui jarak pertama yaitu rumah nenek ke tempat wisata 360 meter. Jarak yang kedua, tempat wisata ke taman bermain 5.000 cm. Dan ditanyakan jarak rumah nenek ke taman bermain. Penyelesaiannya, jarak yang kedua 5.000 cm kita ubah menjadi meter, yaitu menjadi 50 meter. Jarak rumah nenek ke taman bermain sama dengan jarak 1 tadi 360 meter dan jarak kedua 50 meter. Menjadi hasilnya 410 meter. Kita selesai belajar berhitung. Sekarang kita menunjukkan contoh perilaku yang sesuai dengan sila keempat Pancasila. Sebelumnya kalian telah mempelajari tentang sila keempat Pancasila. Musyawarah merupakan contoh perbuatan yang sesuai dengan sila keempat Pancasila. Kalian pun telah mengetahui contoh pelaksanaan musyawarah di sekolah. Nah, contohnya perbuatan yang sesuai dengan sila keempat Pancasila di berbagai lingkungan kehidupan. Yang pertama di lingkungan keluarga,
Contohnya, salah satu contohnya ya, musyawarah menentukan tujuan rekreasi. Terus yang kedua, di lingkungan sekolah, contohnya pemilihan ketua kelas. Yang ketiga, di lingkungan masyarakat, contohnya yaitu pemilihan ketua RT dan RW. Kalian telah mempelajari tentang sila keempat Pancasila. Kalian kini mengetahui bahwa musyawarah merupakan perilaku yang sesuai dengan sila keempat Pancasila. Ciri-ciri musyawarah adalah sebagai berikut. Yang pertama, dilakukan berdasarkan atas kepentingan bersama. Yang kedua, hasil keputusan dapat diterima dengan akal sehat dan sesuai hati nurani. Yang ketiga, pendapat yang diusulkan mudah dipahami. Yang keempat, mengutamakan pertimbangan moral. Adapun manfaat musyawarah adalah sebagai berikut. Pertama, melatih mengemukakan pendapat. Yang kedua, masalah segera terpecahkan. Yang ketiga, keputusan mengandung nilai keadilan. Yang keempat, hasil keputusan menguntungkan semua pihak. Yang kelima, dapat menyatukan pendapat yang berbeda. Yang keenam, adanya kebersamaan. Yang ketujuh, dapat mengambil kesimpulan yang benar. Dan yang kedelapan, mencari kebenaran dan menjaga diri dari kekeliruan. Setelah kita mempelajari tentang sila keempat, kita beralih ke sila kelima Pancasila. Sila kelima Pancasila mengandung nilai keadilan sosial. Banyak perilaku positif yang sesuai dengan sila yang dilambangkan padi dan kapas ini. Berikut contoh perilaku yang sesuai dengan sila kelima Pancasila. Yang pertama, menghargai hak semua anggota keluarga. Yang kedua, bersikap adil terhadap semua anak. Yang ketiga, membagi tugas secara adil. Yang keempat, menghormati hak orang lain. Yang kelima, menghargai hasil karya orang lain. Dan yang keenam, menerapkan hidup hemat. Yang ketujuh, gemar melakukan kegiatan sosial. Sekian pembelajaran dari Bu Guru. Kita bertemu pada pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.